koordinator dari Prodi pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan membahas diskusi berkaitan dengan mata kuliah manajemen BK, yaitu berkaitan dengan proses pembuatan BK. Salah satunya di pertemuan ke-12 dan juga ke-13. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang ada manajemen BK, kemudian mata kuliah prasyarat dan proses BK, SKS yang ditempuh oleh mahasiswa adalah SKS. Kemudian capaian pembelajaran mahasiswa menguasai proses aplikasi dan organisasi BK dan dapat menerapkan sebagai dasar untuk mengelola dan menyusun struktur organisasi bimbingan dan konseling yang efektif. Jadi mata kuliah ini salah satunya adalah mahasiswa nantinya dapat membuat program kerja BK menggunakan salah satu aplikasi yang ada di data-data yang sudah ada di Gapel. Salah satunya aplikasi-aplikasi yang ada di internet ataupun sosial lainnya. Harapannya nanti mahasiswa lebih familiar ketika nantinya mahasiswa sudah di dunia sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pengantar di FPS mata kuliah manajemen BK. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah manajemen BK. Pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-12 sesuai dengan RPS, kita indikator yang pertama yaitu apa? Membuat program kerja dengan cara apa? Menggunakan asesmen kebutuhan program BK komprehensif. Tetapi sebelum kita mulai, baca terus terang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya dalam proses perkuliahan di siang hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, kita lanjut. Dalam penyusunan program BK sebagai guru BK, kenapa sih guru BK itu dituntut untuk membuat program BK? Salah satunya adalah digunakan sebagai acuan bagi Bapak Ibu guru BK atau sebagai lingkungan guru BK agar nantinya program BK atau guru BK dalam menjalankan tugas selama 1 tahun akademik atau 1 tahun ajaran baru itu berjalan lancar, efektif dan efisien. Sehingga kalau program mana yang akan dilaksanakan dan program mana yang ternyata itu membutuhkan revisi atau membutuhkan perbaikan dan sebagainya. Maka dari itu perlu digunakan penyusunan program BK. Kalau di era-era tahun 2000-an, guru BK menyusun program BK masih menggunakan secara manual, artinya membuat dalam bentuk Excel dan sebagainya. Tetapi di era teknologi seperti saat ini banyak sekali instrumen atau aplikasi yang digunakan oleh guru BK itu untuk mempermudah kita. Salah satunya adalah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah apa? IKMS. Jadi banyak sekali instrumen yang akan kita gunakan. Ada DCM itu daftar cek masalah. Ada AUM, alat ungkat masalah. Ada AKPD, ada IKMS. Nah, kita di pertemuan kali ini akan membahas berkaitan dengan IKMS. IKMS adalah identifikasi kebutuhan masalah siswa. Pak Izra sudah memberikan file kepada panjenengan untuk bisa dibuka dahulu agar di pertemuan kali ini kita bisa langsung action, kita Pak Izra bisa langsung berikan contoh praktek berkaitan dengan penyusunan yang dimaksud. Nah, dalam IKMS itu ada 13 masalah. IKMS itu digunakan sebagai
tentang jawaban yang telah bisa. Contoh ada panjenengan paham. Contoh Pak, kok ini instrumen digunakan untuk apa? Kemudian alatnya apa? Ini adalah contoh buku IKMS-nya. Jadi ada petunjuknya, kemudian ada instrumennya, yang itu nanti disebarkan kepada siswa. Sudah ada namanya instrumen masalah siswa. Di sini ada poin pertanyaan sebanyak 200. Jadi panjenengan tidak membuat, panjenengan tidak menulis membuat pertanyaan, tidak. Kita hanya langsung mengadopsi, menggunakan dan melaksanakan. Kemudian jawaban dari siswa. Jadi ini semacam angket kita sebarkan kepada siswa. Dari jawaban siswa ini kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi yang namanya IKMS. Silakan panjenengan juga bisa dimulai dibuka aplikasinya. Sebelum nanti Pak Ijra akan menjelaskan satu persatu berkaitan dengan poin-poin penting dalam hal IKMS. Silakan, apakah sudah dibuka di komputer panjenengan semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Ijra akan menjelaskan dahulu berkaitan dengan poin-poin pokok dalam IKMS. Dalam IKMS itu ada 13 masalah. Jadi baik itu jasmani, pribadi, sampai terakhir adalah pendidikan lanjutan dan masa depan. Kemudian dari 13 masalah ini dijabarkan menjadi 150 pertanyaan yang itu disebarkan kepada siswa yang nantinya dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan materi apa dalam 1 tahun pelajaran kepada siswa yang besok dengan mampu. Bisa saja panjenengan nanti jadi ke SMP, SMA, atau SMK, atau kelas 1, 2, dan 3, dan itu ternyata berbeda-beda. Jadi pernyataan tadi antara besok dengan bisa saja menjadi berbeda kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, itu pernyataannya berbeda-beda. Tetapi untuk instrumennya masih sama menggunakan aplikasi tersebut. Oke, sambil dibuka, silahkan panjenengan ini punya pada laptopnya sedikit error, tidak masalah. Nah, silahkan panjenengan buka di menu. Nah, ini Pak Ijra sambil buka ini. Error, saya Pak Ijra coba untuk membuka. Ya, dilanjut. Jadi ini adalah tampilan dalam IKMS. Jadi kita nanti akan dimudahkan berkaitan dengan pembuatan program semesteran, program tahunan, program bulanan, dan sampai nanti program mingguan. Jadi kita tidak usah langsung ngetik, kita tidak usah merancang seperti apa. Kita nanti tinggal berdasar dari entry hasil IKMS. Contoh berarti sebelum kita mulai, ini adalah panjenengan sebagai guru. Jadi contoh kita isikan sekolahnya mana, kabupatennya mana, kelasnya mana, tahunnya berapa, nama konselnya. Berarti ketika besok Pak Ijra berikan tugas kepada panjenengan, ini adalah diisi konselnya adalah teman-teman mahasiswa. Paham ini? Diisi. Kalau sudah diisi semuanya, kemudian masuk ke yang namanya hasil entry IKMS. Nah, diisikan. Untuk tugas di pertemuan berikutnya, panjenengan nanti bertugas mencari data siswa di tempat lingkungan
panjenengan untuk diminta minimal adalah 15, kemudian diisikan. Kalau sudah diisikan, ini adalah hasilnya. Yang paling penting dicontoh, Pak Idra singkat ya. Kalau sudah silakan dibuka di menu susun program. Nah, jadi diisikan. Contoh atas nama Subianto. Ternyata dari soal 1 sampai 150 yang dicetak ada nomor 1 dicetak, nomor 2 tidak dicetak, nomor 3 tidak dicetak. Dan panjenengan isikan. Paham ya di sini? Berarti angket yang telah disebarkan ditarik. Kemudian panjenengan masukkan ke dalam entry ini. Jadi jawaban ataupun cetakan dari masing-masing siswa itu pasti berbeda-beda. Karena masalah setiap individu berbeda, berarti berbeda-beda. Loh Pak, kenapa nanti saya mengisi angket ini atau mencari responden di lingkungan sekitar? Karena kalau di sekolah masih dalam keadaan daring, tapi panjenengan nanti mencari data di tempat panjenengan. Jadi misal panjenengan yang kelas SMP ada 10, ya silahkan itu bisa diambil. Minimal nanti ada 10 dan diisikan di sini. Nah, ini contohnya. Contoh untuk pengisian berkaitan dengan hasil angket yang telah disebarkan atau hasil lembar jawab IKMS dari siswa yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sekarang yang paling sedikit butuh pemahaman ekstra adalah masuk di susun program. Nah, di situ ada keterangannya. Ya, ada keterangan apa? Yang pertama ini ada keterangan segera, kemudian tinggi, sedang, rendah dan sebagainya. Penentuan materi sekarang kita fokus di situ. Pak, itu kok bisa muncul di sini prota P11, promas ini kok gabungan seperti itu? Bagaimana? Ini sebagai indikator agar nanti di prota dan promas itu muncul materinya. Contoh, jadi ketika kita isi di sini di prota promas, nanti di sini akan muncul. Nah, jadi dengan kurang penting, tapi sudah ada muncul. Nah, tetapi dalam penyusunan program ini tidak serta-merta dengan isi tidak, tetapi ada rumusnya. Rumusnya yang pertama saya buka dulu. Nah, ini perlu dipahami. Jika kriterianya adalah segera, berarti itu di semester 1 dan 3 bulan pertama. Saya belum Pak Mas Dewa sekarang biar nanti bisa muncul. Yang pertama, dalam 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Dalam 1 tahun ajaran dibagi berapa semester? Berarti ini ya gambarnya ya. Semester 1, semester 2. Berarti dalam 1 semester dibagi menjadi berapa bulan? 6. Dimulai dari bulan apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 ya? Nah, contoh ini yang dikatakan segera berarti kan ini semester 1, semester 2. Jika nilainya adalah atau kriteria yang ada di panjenengan contoh itu adalah segera, berarti semester 1 berarti otomatis masalah atau materi yang akan diangkat adalah dia di semester 1. Bulannya pilih Juli, Agustus, September. Pahami dulu.
Jika nilainya adalah segera, kalau kita di apa itu letak pada dengan. Jika nilainya segera, berarti pasti di ceritanya adalah di semester 1. Ini semester 1, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan di 3 bulan pertama segera, jika kriteria segera. Jika kriterianya adalah tinggi, berarti di semester 1 di bulan Oktober, November, Desember. Paham di sini? Segera berarti Juli, Agustus, September. Berarti materi ini diisikan di bulan 3 bulan pertama. Jika kriterianya tidak tinggi, berarti di semester 1 di Oktober, November, Desember. Paham? Jika kriterianya adalah sedang, berarti di semester 2. Tetapi di bulan apa itu? Ya, Januari, Februari, Maret. Jika kriterianya adalah rendah, berarti di April, Mei, Juni. Nah, ini penentuan kriterianya dulu dengan paham. Tahu di penentuan kriteria tadi, coba dibuka di hasil tadi contoh. Berarti kita mulai dulu dari program tahunan. Jadi program tahunan diturunkan menjadi program semesteran, baru menjadi program bulanan. Sehingga nanti muncul di sini. Nah ini muncul di sini. Sebenarnya di sini bisa nggak saya kosong contoh, saya kosong. Di sini pasti akan kosong. Mana tuh? Di sini kosong. Banyak yang kosong. Maka dari itu kita akan mengisi, cara mengisinya besok panjenengan itu adalah simulasi Pak Indra. Besok panjenengan akan saya kasih program tapi kosongan. Jadi panjenengan nanti mengisi. Contoh cara mengisinya adalah yang pertama. Sudah ada program. Jika ini di sini adalah bidang jenis layanan semester, cara yang bacanya. Penomoran layanan dihafalkan dulu. Kita kan ngisi tadi kan paling atas orientasi nomor 1, informasi nomor 2, penempatan pencatat nomor 3, 4 pemesanan konten. Paham itu dulu. Ini adalah penomorannya. Nomor, paham nomor ya? Nomor. Kemudian ini adalah apa? Bidang. Bimbingan ada PSBK. P itu apa? S itu apa? B itu apa? K itu nomor layanannya 1 sampai 15 tadi. Paham ya? Ya. Cara mengisinya berarti Pak ini isomernya seperti apa? Lah contoh. Sekarang yang nomor 2 ini. Kategorinya apa itu? Kalau tinggi berarti di semester berapa? 1. Di bulan apa? Berarti contoh karena kita masih di program tahunan hanya mengisikan P itu adalah bidang. Kalau ini bidangnya apa ini? P ya? P berarti ditulis P. Bisa modelnya seperti ini D atau bisa lebih cepat 3 P. Semester berapa kalau tinggi? 1. Tulis 1. Nah, kemudian setelah 1 di sini ada keterangan titik semester. Berarti semester berapa ini? Kalau orientasi itu nomor berapa? Oke, dari depan dulu ya. Ulang lagi. Bidangnya apa? P. Berarti hurufnya P ya. Orientasi itu nomor berapa? Orientasi nomor berapa? Orientasi nomor berapa? Tulis 1. Terus di semester berapa? 1. Itu. Sekarang upload, contoh lagi. Jadi sekarang ini sini. Ini ya. Bidangnya apa? Terus karena sedang itu berarti sekarang kode layanannya berarti berapa? Tak buka ini. Kode layanannya berapa?
Layanan apa nih? Ayo sih, layanan apa? Orientasi itu berapa? Satu. Sekarang kalau sedang itu berarti semester berapa? Nah, hanya pada monitor untuk menggunakan rota. Sekarang contoh satu mendun, contoh lagi mendun nih. Sekarang ini penguasaan konten. Nah, berarti kalau penguasaan konten ini masuk di program apa? B ya? B. Titik penguasaan konten nomor berapa? Kemudian kalau tinggi semester berapa? B. Tinggi segera dan tinggi semester? Oke, ini untuk rota. Jadi nantinya ketika ini kosong, nanti di sini akan muncul. Oh sudah dengan itu rasa bingung semua tadi ngomong, terus muncul, muncul. Nah, sekarang kita masuk ke susun program yang Promes. Promes itu namanya program semesteran. Kata kuncinya adalah jenis layanannya. Berarti orientasi nomor 1, informasi nomor 2, konten nomor 4. Nah ini. Terus yang kedua adalah bulannya. Kalau tadi di Rota kan kita menyusun semester. Kalau masuk ke Promes itu adalah bulannya. Kalau segera berarti bulan apa? Kalau segera loh, hanya 3 loh. Kalau segera bulan apa? Tinggi bulan apa? Sedang bulan apa? Kurang? Berarti cara ngisinya hanya seperti itu. Contoh, berarti jika segera tinggal kita mengusulkan logikanya. Ketika materi orientasi pada fasilitas kesehatan yang diadakan sekolah itu satu, kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. Ketika kriterianya adalah Juli, Agustus, September, ketika proses pembelajaran dimulai bulan Juli, menurut panjenengan logikanya, ketika materinya adalah penyesuaian diri dengan sekolah, berarti masuk di bulan apa? Juli, Agustus, atau September? Juli. Tepat. Juli atau Agustus? Tahunnya dia di bulan September. Bener kurang? Bisa bisa gitu. Ya, padahal tidak bisa paham gitu ya. Ya, paham. Penting bisa menyesuaikan berkaitan dengan ini, menentukan ketika masuk di segera. Jadi panjenengan tidak terus Juli semua, September semua, Agustus semua, tapi nanti bisa disesuaikan di sini. Tergantung dari panjenengan. Hak prerogatif panjenengan dalam menentukan guru. Nanti ketika kasih tugas pun panjenengan pasti akan berbeda-beda. Aku bulan ini kok kenapa? Kalau bulan ini aku merasa nanti cocok karena aku sudah ada di program bawahnya dan sebagainya. Karena nanti hasilnya ini pasti berbeda-beda. Karena panjenengan nyebar ANT, siswanya juga berbeda-beda. Paham ini? Siapa? Nah ini sepertinya di bulan, kalau di program bulanan yang diisikan adalah jenis layanannya, titik bulannya, dan yang terakhir adalah minggu. Nah ini kalau di bulanan itu kan ada minggu, ini di sini ada minggu. Kalau terkait Pak Ibrahim, ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu sampai minggu ke 4. Dalam satu bulan kan ada 4 minggu ya. Berarti panjenengan nanti ketika itu di 3 blok sing ini akan menghubungi beberapa, itu panjenengan nanti yang menentukan. Memang sedikit lebih awal, tapi nantinya ketika panjenengan menyusun hanya di 3 kolom ini, sudah panjenengan tidak ini semua program tahunan jadi, program semesteran jadi, kemudian program semester 2 jadi, program bulanan jadi,
sampai dengan program bulanan. Jadi program bulanan terpenuhi. Minggu 1 bulan Juni, bulan Agustus saya ngajarnya adalah ini. Muncul minggu kedua, oh ternyata minggu ketiga saya ngajarnya ini, materinya ini sudah muncul. Jadi jenengan tidak bingung materi sesori opo sudah jenengan ribet di awal pada waktu poin penting fungsinya adalah untuk ikan itu. Lah, ditigain saja. Setelah ini terisi sampai bawah, itu nanti secara otomatis di program tahunan, promes semester 1, semester 2 sampai benar-benar rumus. Jadi jenengan ketika besok menjadi guru BK tidak kebingungan. Paham? Nah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya, panjenengan seperti yang Pak Ibrahim bilang tadi, silakan nanti membuat tugas individu, silakan mencari data atau mencari siswa di tempat lingkungan saudara minimal 10. Nah, sebar silakan, tapi harus sesuai. Artinya begini, yang bersangkutan itu anak SMP kelas berapa? Yo SMP SMKB, SMA SMKB, SMA semuanya. Nah kemudian pada dengan sebagai angket yang Pak Ijen nanti berikan disuruh mengisi tentang. Setelah itu dimasukkan ke dalam ya ini ya dicekan. Yang paling sedikit nanti bukan adalah komunikasi. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.